Deddy Mulyadi, bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa pemenuhan gizi, pemenuhan protein, pemenuhan nutrisi juga pada batas tertentu akan melahirkan ancaman kesehatan juga. Generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, bukan hanya problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Seperti biasa di sini saya akan membahas beberapa video ataupun informasi yang memang sedang viral. Seperti baru-baru ini di mana ada adik Presiden Prabowo Subianto yaitu Hasim Joyo Hadikusumo menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai bocil. Hal itu disampaikan dalam sebuah acara dan acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Langsung saja sobat semuanya, di sini kita simak sama-sama videonya. Kedaulatan kesehatan tidak akan tumbuh kalau manusia tidak bertuhan secara sempurna. Bertuhan itu kan kuncinya cuma 3. 1, penyatuan diri dengan seluruh semesta. 2, penyatuan diri dengan seluruh makhluk, apakah manusia, mikroorganisme, atau kelompok makhluk lainnya. Dalam kaidah Islam banyak menyebutnya kaum jin. Kemudian kedua penyatuan ini akan melahirkan penyatuan yang sesungguhnya. Ketika manusia sudah bersatu dengan semesta, ketika manusia bersatu dengan sesama manusia, dan ketika manusia sudah bersatu dengan seluruh makrokosmos dan mikrokosmos, sesungguhnya dia adalah orang yang beragama sesungguhnya. Betul sekali ya. Nah, dalam pandangan kaidah itu, maka perspektifnya orang yang sudah bertuhan, pasti dia menjaga makanannya. Karena bertuhan itu kan melahirkan batasan-batasan. Orang yang bertuhan, itu kan pasti menjaga pendengarannya. Orang yang bertuhan pasti menjaga penghisapannya. Orang yang bertuhan menjaga pengucapannya. Orang yang bertuhan maka dia akan menjaga seluruh ulu hatinya agar sampai pada alam madyapada, yaitu alam kebersihan. Kata orang Sunda, alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna, yaitu alam yang terbuka lebar tanpa batas, hari yang tidak pernah terakhir tetap terang, kemudian waktu yang tidak pernah berujung. Dalam kerangka ini maka dia akan melahirkan sebuah sistem hidup, di mana sistem hidupnya adalah dia setiap hari akan menjaga makanannya, dia setiap hari akan menjaga ucapannya, dia akan setiap hari akan menjaga pendengarannya, setiap hari akan menjaga penglihatannya. Pemenuhan gizi, pemenuhan protein, pemenuhan nutrisi juga pada batas tertentu akan melahirkan ancaman kesehatan juga. Kan kita bisa hari ini bisa melihat anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong ke pemenuhan seluruh nutrisinya. Jadi hari ini adalah ada kelompok masyarakat ketika miskin, dia berusaha untuk memenuhi gizi dan nutrisinya. Tetapi ketika kaya, dia berusaha untuk mengurangi asupan gizi dan nutrisinya. Ya tepuk tangan, memang itu fakta. Balik ya jadi ya. Ibu-ibu demi tetap dicintai suaminya, bersedia diet. Iya. Fakta nih, fakta. Ibu-ibu yang ingin dicintai suaminya, kalorinya ingin dibakar. Senam. Dengan senam, dengan diet, maka suaminya jarang ketemu. Suaminya sibuk, pulang ke rumah, istrinya lagi senam, lagi nge-gym, lagi ke salon. Akhirnya akibat serang bertemu itu tetap aja suaminya sama yang lain. Bayangin loh, itu kan fakta kelas menengah. Loh, kenapa Kang Deddy tahu? Saya kan pelatih. Kalau Pak Hasim orang baik 100% tulen. Ada tren penyakit, Pak. Saya tuh ngomong ini. Anak-anak orang kaya itu selalu sulit makan. Maka dia pergi ke dokter anak, ahli gizi, terus agar mau makan. Anak orang miskin pengen makan terus. Kan ini problem. Jadi hawa orang kaya itu kenyang. Karena hawanya kenyang, maka uangnya itu ditabungin terus. Beli saham lagi. Turun, naik lagi, beli saham lagi, makin banyak orang kaya. Orang miskin itu uangnya dipakai terus. Ada sekarang, habis lagi, besok beliin lagi. Ada sekarang, besok beliin lagi. Hawanya miskin terus. Saya tuh ngalamin hidup jadi orang miskin. Hawanya tuh lapar aja. Udah jadi gubernur, aduh makan aja seminggu cuma 5 kali, sedikit. Hidup begitu. Nah, artinya ada 2 paritas ini. Nah, di 2 paritas ini juga ada ancaman. Ancamannya apa? Problem generasi 45, generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, bukan hanya problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus, tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Asupan makanannya bagus, tetapi seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi, karena ruangnya menjadi ruang sempit. Di sini, karena menjadi ruang sempit, ada 2 hal.
Yang pertama itu adalah anak-anak itu kekurangan gerak. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini, Pak Wamen, jarang anak-anak kita hari ini minum air putih. Jarang anak-anak kita bikin teh manis berasal dari gula yang dikucek, nggak ada, hampir nggak nemu. Mereka beli air kemasan, beli minuman yang sudah ada sudah kemasannya. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau 100% aren, itu yang terbaik, tapi gulanya sudah gula campuran. Dia tiap hari, makannya bukan lagi makanan yang dimasak oleh ibunya, karena ibunya hari ini sibuk arisan segala macam. Nyuruh pembantunya juga hari ini sudah modern, nggak mau lagi pakai masak nasi digini kayak ibu saya, dicolokin pakai magicom. Ini problem, Pak. Hari ini adalah menurut saya ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi, dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur. Dan ini ancaman. Coba silahkan teliti. Banyak anak-anak di bawah umur hari ini sudah kena gagal ginjal, sudah kena diabetes. Berikutnya lagi problemnya apa lagi? Nutrisi yang tidak digerakkan, kalori yang tidak dibakar, gula yang tidak dibakar, lahirlah anak-anak yang lemah. Satu, dia mudah kena penyakit. Dua, tidak bisa lari lagi kencang. Yang ketiga, tingkat emosinya sangat tinggi. Emosian anak zaman sekarang. Karena tingkat emosinya sangat tinggi, berkelahinya pun sudah beda. Jadi, ancaman masa depan itu, persoalan kedaulatan kesehatan bukan hanya kekurangan nutrisi dan gizi, tetapi ancamannya adalah nutrisi dan gizi yang tidak dikelola menjadi energi. Jadi, saya meyakini dengan kekuatan yang dibangun hari ini ke depan, nutrisi dan gizi mari bakar menjadi energi, dan kekuatan sekolah jangan terus-terusan ke intelijensia, tetapi harus mulai bergeser ke emosional quotient dan spiritual quotient. Karena ini yang menjadi kekuatan. Ini yang menjadi problem kita. Maka orang yang bertuhan secara sempurna tidak akan pernah lagi mengenal obat dan tidak akan lagi mengenal dokter. Tapi yang lebih baik itu adalah hidup merdeka tanpa wanita untuk ngurus rakyat semesta. Bapak Deddy Mulyadi, bagi saya seorang bocil, kawan lama waktu beliau masih sangat muda, saya juga masih muda waktu itu. Saya beda jalur dengan KDM. Ini konteksnya bercanda nih ya. Tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Bagaimana? Jalur presiden, betul. Silakan. Ikuti jejak rekam presiden. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Saya sedikit. Ya, saya ikuti KDM hari ini. Demi para peserta, Kiki dan kawan-kawan semuanya. Saudara-saudara, salah satu tujuan MBG adalah untuk memberantas stunting. Tahun 2024 Pak Prabowo dapat statistik juga mencemaskan. 41% anak-anak. Ini statistik dari Menko MPMK dan Menteri Kesehatan waktu itu, 2023. 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi. Mereka masuk sekolah dengan perut kosong. Itu karena nggak punya duit, Pak. Ternyata benar. Statistik benar. 41%. Maka kita mulai dengan program MBG. MBG cikal bakalnya adalah waktu itu Revolusi Putih tahun 2009. Prabowo berkampanye 3 kali dengan tujuan hapus stunting. 3 kali janji kampanye Prabowo adalah kita berikan makanan bergizi gratis. Dulu namanya Revolusi Putih. Maka MBG dimulai. Kita sekarang akui bahwa MBG ini yang sudah dijalankan di 100 negara lebih. Ini bukan program baru. Ini program lama, sudah diterapkan di 100 negara lebih di dunia ini. Indonesia terlambat sebetulnya. Kita terlambat. Kita terlambat kenapa? Karena Prabowo kalah 3 kali. Alhamdulillah, puji Tuhan, Prabowo menang. Dan kita bisa mulai dengan program yang terlambat. 100 negara lebih cepat dari kita. Kita akui bahwa program ini ada cacatnya. Cacatnya kenapa? Karena ternyata di Indonesia masih manusia banyak diganggu-ganggu setan-setan. Banyak pejabat kita diberikan kepercayaan oleh presiden dan rakyat untuk jalankan program yang bagus, yang mulia, ternyata tergoda dengan setan-setan dan roh-roh gelap. Setan yang terkutuk. Kita semua di sini orang beriman, betul? Orang beriman percaya apa? Di mana ada yang baik, pasti ada yang jahat, betul? Di mana ada Tuhan Yesus, ada setan dan ada roh-roh gelap, betul?
itu ada semua tertuang dalam Alkitab kita, betul? Saya percaya. Kita percaya. Maka pimpinan BGN yang lama, sayangnya saya kenal mereka. Termasuk tim saya, berapa tahun? 15 tahun, Pak Dadan dan sebagainya. Tapi ternyata beliau dan lain-lain tidak tahan menahan godaan-godaan. Godaan setan. Kita nggak usah ketawa, ini sedih sebetulnya. Sedih gimana? Saya sedih. Koruptor kok. Tapi saya bisa katakan bahwa program MBG akan kita lanjutkan, tidak akan dihentikan. Logikanya, kalau kita dengar dari sejumlah anak-anak, saya kira semua tujuannya baik. Tujuannya baik. Mereka juga ingin Indonesia di jalur yang benar. Kita semua Indonesia, kita ingin Indonesia di jalur yang benar. Apalagi Prabowo ingin Indonesia di jalur yang benar. Tapi ada yang ganggu-ganggu, timbul penyakit lama namanya korupsi. Kita cepat menanggulangi, kita cepat keluarkan. Ini ibarat kanker timbul dan dokter-dokter kan apa resepnya? Kita keluarkan tumor-tumor begitu, betul? Bukan tubuhnya kita matikan. Kita sudah saksikan korupsi di mana-mana dalam sejarah Republik Indonesia. Sudah sejumlah menteri agama masuk penjara. Apakah kita bubarkan Kementerian Agama? Ada sejumlah menteri pertanian masuk penjara. Apakah kita bubarkan Kementerian Pertanian? Sejumlah menteri pemuda dan olahraga. Apakah kita bubarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga? Jawabannya adalah tidak. Program-program lanjut, program MBG lanjut, kita bersihkan dari tumor-tumor yang sudah muncul. Insya Allah, saya orang Kristen, saya sebut insya Allah, tidak ada tumor-tumor lagi. Dan kita semua anggota PIKI, saya anggota PIKI, dan kawan-kawan PIKI, ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah tugas kita untuk mengawal MBG, agar supaya tidak ada lagi tumor-tumor yang muncul di dalam MBG kita ini. Dan saya mohon para dokter, saya dengar ada hampir 1.000 yang hadir hari ini, tolong para dokter mengawasi di tempat masing-masing, mengawasi, kawal, pantau, selidiki perilaku mitra-mitra dan pengurus MBG dimanapun, jangan sampai ada tumor-tumor lagi. Kita semua adalah pengawas, saya adalah pengawas dan itu sudah tugas saya. Program ini jalan supaya kita apa? Kita mencapai yang namanya kedaulatan kesehatan 2045. Kita ingin sumber daya manusia kita unggul seperti manusia di Korea Selatan. Supaya tanpa SDM yang unggul, tidak mungkin Indonesia bisa makmur. Tidak mungkin Indonesia bisa sehat. Tidak mungkin Indonesia maju dan Indonesia bisa kaya. Kita berpotensi dan selalu berpotensi tapi tidak terwujud.